أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang berbahagia ini. Lagi dan lagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menambah amal ibadah kita, melaksanakan salat pada subuh secara berjamaah dan melanjutkan pembacaan kitab Ta'alim Muntaqa al-Hadis dan sifat-sifat mulia para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu kita kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita akan lanjutkan. An Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad abalagha fis sana. Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menerima suatu kebaikan lalu ia mengatakan kepada orang yang memberi kebaikan itu, jazakallahu khairan, semoga Allah memberimu pahala yang lebih baik, maka sungguh ia telah menyampaikan sebaik-baik pujian dengan ucapan itu. Dengan mengucapkan perkataan ini berarti menyatakan, saya tidak dapat membalas kebaikanmu, oleh karena itu saya mohon kepada Allah agar Dia memberimu pahala yang lebih untuk kebaikanmu ini. Dengan ucapan ini maka telah memberikan penghargaan kepada seorang dermawan. An Anas radhiyallahu anhu qala lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Madinah atahu al-muhajirun faqalu ya Rasulullah ma ra'ayna qauman abzala min kathir wala ahsanu muwasah min qalil min qaumin nazalna baina azhurihim laqad kafawna al-mu'nah wa ashrakuna fil mahna hatta laqad khifna an yazhabu bil ajri kulli faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la ma da'awtumullahu lahum wa asnaitum alaihim. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an yang menceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, maka orang-orang muhajirin datang kepada beliau dan berkata, wahai Rasulullah, tidak pernah kami melihat suatu kaum yang lebih pemurah dari orang kaya manapun dan lebih baik bantuannya dari orang miskin manapun selain daripada kaum yang sekarang kita diami ini, kaum Ansar di Madinah. Sungguh mereka telah mengambil tanggung jawab dalam keperluan hikmat kami dengan menyediakan rumah-rumah, kebun kurma dan sebagainya, dan mereka telah menyertakan kami dalam pembagian hasil kebun kurma mereka. Kini kami merasa takut karena pengorbanan mereka yang luar biasa. Mereka akan mendapatkan pahala sepenuhnya di akhirat, sedangkan kami tidak memperoleh pahala sama sekali. Rasulullah SAW menjawab, tidak, hal itu tidak akan terjadi selama kamu berdoa kepada Allah untuk mereka dan memuji menghargai kebaikan mereka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man urida alaihi raihan fala yarudduhu
fa innahu khafiful mahmil thayyibur rih. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang diberi hadiah bunga yang berbau harum, maka janganlah ia menolaknya, karena benda itu ringan dibawanya dan harum baunya. Apabila hadiah bunga yang ringan dibawanya ditolak, dikhawatirkan akan membuat sakit hati si pemberi hadiah, karena ia akan merasa bahwa hadiah yang ditolak itu disebabkan nilainya yang rendah. Hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun la turaddu wasaidu wad-duhnu wal laban. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 benda yang tidak boleh ditolak jika ada yang memberi. Yang pertama bantal, yang kedua minyak, yakni minyak wangi, dan yang ketiga susu. An Abi Umamah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man syafa'a li akhihi syafa'atan fa ahda lahu hadiyatan 'alaiha faqabilaha faqad ata baban 'aziman min abwabil riba. Diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi bantuan pada saudaranya dalam suatu urusan, lalu orang yang dibantu itu memberinya suatu hadiah dan hadiah itu ia terima, maka sungguh ia telah mendatangi satu pintu yang besar dari pintu-pintu riba. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim lahu ibnatan wa yuhsinu ilaihima ma sahibatahu aw sahibahuma illa adkhalatahul jannah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah seorang muslim yang mempunyai 2 anak perempuan lalu ia berbuat baik terhadap keduanya selama keduanya hidup bersamanya atau ia hidup bersama mereka, melainkan keduanya akan memasukkannya ke dalam jannah. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'ala jariyataini dakhaltu ana wa huwa jannah kahatain wa asyara bi isba'aihi. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membesarkan memberi nafkah 2 anak perempuan, maka aku dan dia akan memasuki jannah bersama-sama seperti 2 jari ini, sambil mengatakan ini beliau berisyarat dengan 2 jarinya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yali min hadhil banat syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengurus suatu keperluan dari anak-anak perempuan ini dan memelihara mereka dengan baik, maka anak-anak perempuan ini akan menjadi tameng baginya dari api neraka. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu salasu banat aw salasu akhawat aw ibnatani aw ukhtani fa ahsana suhbatahunna wattaqallaha fihinna falahul jannah. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
barang siapa mempunyai 3 anak perempuan atau 3 orang saudara perempuan atau 2 orang anak perempuan atau 2 orang saudara perempuan, lalu ia memelihara mereka dengan baik dan takut kepada Allah mengenai kewajibannya kepada mereka, maka baginya jannah. An Ayyub ibni Musa rahimahullah an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma nahala walidun waladan min nahli afdala min adabi hasan. Dari Ayyub bin Musa rahimahullah, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada pemberian seorang ayah pada anaknya yang lebih utama daripada pendidikan adab akhlak yang baik. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wulidat lahu unsa wa lam ya'idha wa lam yuhinha wa lam yu'sir waladahu ya'ni zakara 'alaiha adkhalahu Allah bihal jannah. Berkata dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dikaruniai seorang bayi perempuan dan ia tidak menguburnya hidup-hidup sebagaimana terjadi pada zaman jahiliyah, tidak merendahkannya, juga tidak melebihkan anak lelakinya daripada anak perempuannya itu, maka Allah memasukkannya ke dalam jannah disebabkan pemeliharaannya yang baik terhadap anak perempuannya itu. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما فقال أكل ولدك نحلت مثله فقال لا قال فأرجعه. Diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwa ayahnya pernah membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya saya memberi cairan madu pada anak saya ini waktu kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah semua anakmu kamu berikan cairan madu yang sama seperti anakmu yang ini? Ayahku menjawab, tidak, hanya anak yang paling saya sayangi yang saya berikan banyak madu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bawalah ia kembali, seharusnya kamu berikan yang sama pada anak-anakmu. An Abi Sa'id wa Ibni Abbas radhiyallahu anhum qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wulida lahu waladun falyuhsin ismahu wa adabahu fa iza balagha falyuzawwijhu fa in balagha wa lam yuzawwijhu fa asaba isman fa inna masmuhu ala abi. Diriwayatkan dari Abu Sa'id dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, keduanya berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikaruniai seorang bayi, maka hendaklah ia memberinya nama yang baik dan mendidiknya adab yang baik dan menikahkannya jika ia telah mencapai usia dewasa. Jika ia telah mencapai usia dewasa sedangkan ia orang tuanya tidak menikahkannya karena kelalaian, lalu anaknya itu melakukan suatu dosa, maka dosa itu ditanggung juga oleh ayahnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat jaa a'rabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala tuqabbiluna as-sibyan fama tuqabbiluhum faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam awa amliku laka an-naza'a Allah min qalbika ar-rahmah. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan, datang seorang Arab, orang Badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, kalian suka mencium anak-anak, kami tidak pernah mencium anak-anak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
apakah saya mampu menahan jika Allah mencabut rahmat dari hatimu? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tahadaw fa innal hadiyata tuzhibu wa haras sadri wa la tahqiranna jaratun li jaratiha walau shiqqa firsini syah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saling memberi hadiahlah satu sama lain, karena hadiah itu dapat menghilangkan kedengkian dari hati. Dan janganlah seorang tetangga merendahkan hadiah pemberian dari tetangganya, walaupun pemberian itu hanya sekedar kikil kambing. Demikian pembacaan kitab Ta'arif tentang hadis dan sifat-sifat mulia para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang kita baca dan dengar dapat kita pahami dengan baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.